Apa yang terjadi kalau gadis tomboy masuk sekolah busana? Benar sekali, pasti akan ada beberapa masalah. Gadis tomboy adalah musuh warna pink dan rasa sungkan. Dia harus melawannya. Hari ini ada anak baru di sekolah busana. Anak-anak, sambutlah teman baru kalian, Sophie. Mereka tidak antusias dengan kedatangan anak baru. Apa tidak ada yang lebih baik saat audisi? Sophie juga tidak mau untuk berada di sini. Kenapa kalian semua terlihat anggun? Dia akan tunjukkan siapa bosnya. Dimulai dari adu panco. Dia adalah lawan yang seimbang. Meskipun pria ini agak lemah, mudah mengalahkannya. Barbara terkejut. Untungnya Bu Candice datang. Dia akan mengatasi ini. Anak-anak, hentikan! Tapi Sophie menyelesaikan pertikaian dengan kekuatan. Ya, sekarang Bu Candice ingin menantangnya. Dia tahu beberapa hal tentang adu panco. Dan pemenangnya adalah Bu Candice. Jadi, itu artinya dia dikalahkan oleh pengajar yang memakai gaun dan hak tinggi. Sophie. Selamat datang di kelas berjalan di atas panggung. Disinilah tempat keajaiban dunia model. Setiap gadis di sekolah busana harus tahu cara menjadi ratu panggung. Tapi, untuk beberapa orang, seni seperti ini terlalu rumit. Kita sambut Sophie ke atas panggung. Penampilannya harus diperbaiki. Apa ini? Kenapa tidak memakai hak tinggi? Sophie lebih suka dengan kenyamanan. Aku tidak mau pakai hak tinggi. Cats adalah hidupku. Tapi Bu Candice tidak mau menyerah. Di kelas ini, kau butuh sepatu hak tinggi. Bu Candice bertekad untuk mengubah gaya Sophie. Sepatu ini adalah siksaan. Dan ini lebih sulit dibandingkan berselancar. Sophie bisa membuat api unggun dan membangun tenda tanpa masalah. Tapi berjalan dengan hak tinggi, lupakan saja. Sedangkan Barbara, dia adalah seorang ahli. Dia terlihat memukau di panggung. Lihat saja dia. Meskipun kakinya sakit karena memakai sepatu yang tidak nyaman. Kau boleh istirahat sejenak setelah kelas selesai. Kau harus coba memakai sepatu ini. Jayalah sepatu yang nyaman. Oh, ini adalah kebahagiaan. Aku seperti sedang berdiri di atas awan. Sudah cukup aku memakai sepatu hak tinggi. Peraturan di kafetaria sekolah busana benar-benar ketat. Kau hanya boleh makan salad setelah menimbang berat badan. Hari ini Julia beruntung. Dia tidak dipaksa melakukan diet yang ketat. Dia bahkan boleh minum segelas air. Ini lezat sekali. Meskipun hari sebelumnya, Julia tidak boleh makan karena berat badannya naik beberapa gram. Tapi itu tidak untuk Barbara. Kelebihan berat badan. Dia harus mengurangi kelebihan kalori dari piringnya. Keputusan tidak bisa diubah. Murid-murid itu terbiasa dengan penderitaan. Ini dia Sophie. Dia hampir mendapatkan burger lezat itu. Tapi tidak ada pengecualian. Naik ke atas timbangan, Nona. Apa? Ini sangat menyebalkan. Kau tidak boleh makan selama 1 tahun. Sophie tidak peduli dengan angka di timbangan. Dia lebih memilih menambah burger. Hei, itu tempat dudukku. Iya, jangan berdebat dengan Sophie. Dan untuk saat ini, Julia akan duduk di meja sebelah. Aroma burger itu benar-benar harum. Teman-teman sekelas sangat iri pada Sophie. Tapi dia mau berbagi. Silakan, jangan malu-malu. Bu Candice terus saja mengawasi aturan kalori di kafetaria. Jangan sentuh makanan itu. Mereka semua hanya bisa mengendus aromanya dan juga membayangkan rasanya. Setidaknya seperti itu. Kemarin Barbara baru saja membuat tato baru. Tetapi Barbara sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Sophie tahu banyak tentang tato yang keren. Yang perlu dia lakukan memilih desainnya. Tidak, bukan yang ini. Barbara perlu tato spesial. Dia wanita dewasa. Dan Sophie punya ide yang keren. Ini akan jadi karyanya yang terbaik.
Ini lumayan. Barbara hanya memikirkan busana. Ayo tos, kawan. Oh, dia masih harus banyak latihan. Barbara akan berkencan. Basa-basi, sopan santun, etiket. Ini sunyi sekali. Dan juga sangat membosankan. Tidak seperti pasangan di meja sebelah. Sophie sedang bercerita pada Justin tentang cerita lucu. Itu baru namanya seru. Hei, Michael, kau mendengarkanku? Iya, Barbara. Maaf ya, pikiranku terganggu. Apa akhir ceritanya? Kau tidak bisa melewatkan hal semacam itu. Hai teman-teman, aku bergabung. Sepertinya Barbara harus menghabiskan malam sendirian. Para pria itu tidak bisa diajak senang. Kelas menata gaya di sekolah busana memang benar-benar menarik. Sophie, seperti ini penampilan wanita seharusnya. Rapi dan elegan. Dia terlihat sempurna, iya kan? Bu Candice tidak akan menyerah untuk mengubah gaya Sophie. Dan Bu Candice harus memilih pakaian untuknya. Sesuatu yang feminin seperti gaun ini. Rok mini, kulit, dan jeans masuk tempat sampah. Oh tidak, tidak. Dan dia pun harus mencoba teror dari warna merah itu. Gaun ini bisa untuk dipakai. Gaun ini membuat kulitku gatal. Kalau begitu, coba yang ini. Ini lebih parah lagi. Ini gaun untuk wanita tua. Kau tahu, Bu Candice? Akan kutunjukkan gaya sebenarnya. Dari semua pakaian yang dibuang, Sophie membuat penampilannya keren. Ini namanya modis dan yang terpenting sangat nyaman. Tidak ada gunanya memperdebatkan ini. Gaya tomboy Sophie memang benar-benar keren. Kelas etiket ini sangat serius. Isinya pengetahuan. Tapi tidak semua murid sekolah busana ini tertarik. Sophie merasa bosan dengan peraturan konyol itu. Lagi pula siapa yang punya ide ini? Kenapa satu orang perlu sendok dan garpu sebanyak itu? Teorinya sudah cukup. Ayo lanjutkan latihannya. Anak-anak, ayo kita mulai. Apa yang digunakan untuk memotong ikan? Bagus sekali, terkecuali Sophie pastinya. Menurutnya dia bisa makan ikan hanya dengan sendok. Seperti apa bentuk garpu daging? Pelajaran etiket ini sangat melelahkan. Katakan air lemon ini untuk apa? Hari ini Bu Candice menanyakan pertanyaan yang sangat konyol. Tentu saja air ini untuk diminum. Tapi tidak semudah itu. Sophie, dengar. Air ini untuk mencuci tanganmu. Oh, ups. Maaf ya. Tapi ini sudah keterlaluan. Sophie, keluar dari kelas ini. Kau bisa bersantai di kelas seni. Kelas ini sangat menyenangkan dan juga tidak kaku. Murid-murid sekolah busana tahu cara menggunakan kuas dan cat air. Ada banyak sekali mahakarya yang bisa diciptakan. Sophie baru mengikuti kelas seni. Melukis seharusnya lebih mudah, iya kan? Sekarang mulailah dengan sapuan lembut kuas. Tapi kau butuh beberapa ekspresi. Tidak ada yang mengganggu Sophie. Dia menemukan inspirasi. Ini mahakarya untuk kalian. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi Sophie yakin dengan bakat kreatifnya. Seorang juru taksir akan menilainya. Kita lihat saja, ya kan? Ini dia, sebuah mahakarya. Apa? Semua ini tidak mungkin. Lukisan ini harus dipajang di museum. Ini kasus seorang murid biasa mendapatkan uang cukup untuk membeli rumah baru. Yeay! Hari kelulusan sekolah busana. Dan para murid ini akhirnya lulus semua. Mereka jalan beberapa kilometer di panggung. Dan juga mencoba banyak pakaian. Hah? Siapa di sana? Sepertinya salah satu lulusan akan melanggar peraturan sekolah ini. Yes. Dan mereka tidak hanya lulus, tapi tidak ada lagi gaun elegan.
Rok mini, jaket kulit, dan lipstik merah memang keren. Jika gadis sudah nyaman dengan dirinya, tidak peduli dengan apa yang dipakai. Selain itu, semua seharusnya bersenang-senang di pesta. Baik seorang wanita dan gadis tomboy. Kalian menyukai video tentang pendidikan ulang gadis tomboy? Kalian mau bersekolah di sekolah busana? Tulis di kolom komentar. Pastikan beri suka video ini jika kalian menyukainya dan berlangganan jika kalian masih baru. Klik belnya agar tak melewatkan apapun dari Trum Trum Wow!